Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Ida. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tentang teks editorial. Ya, teks editorial itu sama dengan tajuk rencana. Nah, nanti kita akan belajar tentang pengertian teks editorial, manfaat, fungsi, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan, dan serta contoh teks editorial atau tajuk rencana. Baiklah, mudah-mudahan kalian dalam pelajaran ini nanti kalian dapat memahaminya, ya. Seperti itu. Oke. Lanjutnya, teks editorial ialah kolom khusus ya di dalam suatu surat kabar atau koran yang di dalamnya berupa opini tim dari penulis dan penyusun berita atau dari sang redaksi untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Nah, isu-isu yang dimuat itu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Walau berupa opini atau pendapat, penulisan teks editorial tadi dilengkapi dengan bukti dan fakta serta argumentasi yang logis. Nah, itu yang dimaksud dengan teks editorial atau tajuk rencana. Jadi kembali Ibu ulangi bahwa tajuk rencana atau editorial itu adalah tulisan yang berisi pendapat atau opini dari suatu redaksi surat kabar atau koran, ya. Jadi berisi tentang pendapat tentang suatu berita yang teraktual atau yang terkini seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks editorial. Nah, adapun manfaat, fungsi, dan ciri-ciri teks editorial ya akan Ibu jelaskan secara satu persatu. Yang pertama yaitu manfaatnya. Manfaat teks editorial yaitu memberikan informasi kepada pembaca, informasi yang bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Nah, teks editorial atau tajuk rencana itu tadi terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, sedangkan fungsi dari teks editorial ya, yang pertama yaitu menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi dengan lebih menyeluruh. Dan yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu berita yang sedang aktual tersebut. Yang terakhir yaitu meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Nah, itu fungsi dari teks editorial. Sedangkan ciri-ciri teks editorial ya. Yang pertama adalah tema atau topik tulisan teks editorial itu selalu hangat. Beritanya sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Bersifat aktual dan faktual. Ya. Dan yang kedua, teks editorial itu bersifat sistematis dan logis, masuk akal seperti itu. Dan yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini, pendapat ya atau pendapat yang bersifat argumentatif. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Ya, seperti itu ciri-ciri dari teks editorial. Nah, adapun struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial ya. Nah, struktur teks editorial ya berisi tentang pernyataan pendapat atau tesis ya. Pada tesis ini bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas
biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Dan struktur yang kedua adalah argumentasi. Di dalam argumentasi ini merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan-pernyataan yang ada di dalam tesis tadi. Nah, argumentasi yang diberikan itu dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta yang berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Dan selanjutnya, struktur yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang, ya, penegasan ulang pendapat atau yang disebut dengan reiteration, ya. Nah, pada bagian ini berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan kembali, ya, penegasan ulang yang berada di bagian akhir teks. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks editorial. Nah, di dalam ini teks editorial di sini ada adverbia. Ya, adverbia yaitu ditujukan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan adverbia frekuentatif. Nah, kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan adverbia, ya, adverbia dengan menggunakan kata keterangan seperti itu. Selanjutnya menggunakan konjungsi. Konjungsi yaitu kata penghubung pada teks. Contohnya bahkan, ya, sekalipun, dan sebagainya. Terus yang ketiga menggunakan verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Selanjutnya verba relasional, yakni menerangkan hubungan intensitas antara pengertian A adalah B dan milik atau mengandung pengertian A mempunyai B. Kemudian yaitu verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa. Afeksi, misalnya senang, suka, dan khawatir. Dan kognisi, di sini misalnya berpikir, memahami, dan mengerti. Nah, pada verba mental terdapat partisipan pengindera atau sensor dan fenomena. Nah, ini untuk verba mental, ya, ini yaitu verba mental yaitu menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, seperti itu. Seringnya menggunakan indera, ya. Indera kita kan ada 5 indera. Ada melihat, ada mendengarkan, ada merasa, meraba, ya. Terus satu lagi apa? Melihat, mendengar, mencium, ya. Ada indera penciuman seperti itu. Nah, itulah tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks editorial. Nah, di sini Ibu cantumkan contoh teks editorial. Nah, di dalam teks editorial itu membahas tentang berita yang terkini, yaitu tentang COVID. Akan Ibu bacakan di sini teks editorial atau tajuk rencananya. Langkah pemerintah dalam membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Namun,
Terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi. Apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata dari komite di lapangan. Yang kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test atau tes cepat COVID-19 dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute. Sebetulnya pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya masyarakat tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih, malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya. Yang bahkan pemerintah saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinik fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mempunyai efek samping yang serius, sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh nasional bentukan presiden ini. Nah, itu adalah contoh dari teks editorial tentang vaksin, ya, seperti itu. Nah, di dalam penjelasan yang terakhir dalam teks editorial ini ada penegasan ulang, ya. Di dalam teks editorial tadi. Nah, penegasan ulang bagiannya seperti ini. Daripada hanya mengendalikan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek melalui berbagai pusat layanan kesehatan. Sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru. Terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap dilakukan melalui berbagai sudut. Sumber penerbit, ya, dpublish.com, gurupendidikan.co.id. Nah, itu tadi contoh dari teks editorial, ya. Ini strukturnya di sini nih, ya. Yang pertama ini tesisnya, yang kedua argumentasinya, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu tentang teks editorial. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.